search. Jadi kalau pada video sebelumnya kita bahas mengenai unordered sequential search. Ini contohnya data tidak dalam keadaan terurut. Kemudian order sequential search atau data sudah dalam keadaan terurut. Kalau kita bicara tentang unordered maupun order sequential search akan memiliki waktu pencarian yang cukup cepat ketika datanya itu berada pada indeks-indeks awal. Jadi misalkan pada unordered sequential search kita mencari 54, maka hanya akan ada satu kali iterasi saja untuk pencarian. Akan tetapi ketika kita mau mencari data 30 akan membutuhkan 7 kali iterasi. Atau bahkan ketika data tidak ada, misalkan kita mau mencari data 0, akan butuh juga sampai 7 kali sampai 8 kali iterasi. Padahal datanya tidak ada. Ini kalau kita bicara tentang unordered sequential search. Akan sangat cepat ketika datanya berada di indeks-indeks awal. Sedangkan pada ordered sequential search, sama halnya dengan unordered, dia akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih sedikit ketika datanya berada di indeks-indeks awal. Misalkan seperti ini. Ya. Hanya saja bedanya dengan unordered sequential search, tidak misalkan kita mau mencari data 0, karena 0 itu kurang dari 2, maka kita tidak perlu lagi melakukan pencarian pada indeks-indeks setelah 2, karena semua data ini pasti lebih besar atau sama dengan 2. So, 0 tidak mungkin berada di indeks-indeks setelah 2. Oke. Kelemahannya adalah ketika kita ingin mencari data 73, maka saya butuh sampai 7 kali iterasi. Ya, kalau kita mau mencari data yang kebetulan berada di indeks akhir, kita akan membutuhkan banyak iterasi. Begitu juga ketika kita mencari data yang nilainya lebih besar daripada indeks akhir. Misalkan 80, maka kita juga butuh 7 kali atau sampai 8 kali iterasi. Ya. Ini kita bicara tentang sequential search, yaitu pencarian dengan menggunakan melalui dari indeks awal, dicari dari indeks awal sampai indeks akhir atau sampai data diketemukan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai binary search. Bagaimana binary search bekerja, gitu. Bagaimana binary search melakukan pencarian. Ini syarat pertama di dalam binary search adalah sama halnya pada order sequential search, datanya harus dalam keadaan terurut. Data harus dalam keadaan terurut. Ya. Data harus sudah dalam keadaan terurut seperti ini. Oke. Di dalam binary search, seperti halnya namanya binary, nanti kita akan bagi daerah pencarian ini menjadi 2 bagian daerah pencarian. Dibagi berdasarkan apa? Nanti kita akan punya daerah pencarian yang nilainya lebih kecil daripada nilai tertentu, dan satunya lagi adalah daerah pencarian yang punya nilainya lebih besar daripada nilai tertentu. Oke, sekarang bagaimana jalannya pencarian? Bagaimana kita bisa membagi daerah ini menjadi 2 daerah pencarian? Kita akan bagi dengan menggunakan
nilai middle, indeks yang berada pada tengah daerah pencarian. Oke, misalkan yang pertama adalah kita punya data seperti ini. Untuk mencari posisi tengah, kita harus tahu indeks awalnya mana, indeks akhirnya mana, gitu ya. Ya, kita beri nama first. Ini indeks awal, kita beri nama last. Ini indeks terakhir. Oke. Yang jadi patokan untuk membagi daerah pencarian menjadi dua daerah pencarian yang size-nya lebih kecil dan punya nilai-nilai tertentu tadi, kita berpatokan pada nilai yang pada indeks tengahnya. Misalkan kita beri nama middle-nya. Middle-nya didapat dari mana? Ya kita jumlahkan aja. First ditambah last dibagi dengan 2. Misalkan untuk iterasi pertama ini, first-nya adalah 0, last-nya adalah 6. So, kalau kita bagi dengan 2, maka indeks tengahnya itu berada pada indeks ketiga. Kalau kita tulis di sini adalah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini adalah batas pembagiannya. Kita akan punya daerah pencarian yang sebelah sini, yaitu data-data yang punya nilai lebih kecil daripada 25, dan kita punya daerah pencarian yang sebelah sini yang nilainya itu lebih besar daripada 25. Oke. Kenapa kita harus membagi jadi dua daerah pencarian seperti ini? Supaya kalau kita mencari sesuatu yang kita cari itu jumlahnya lebih sedikit, akan lebih mudah diketemukan daripada kita mencari banyak data sekaligus. Mencari suatu data di dalam banyak data sekaligus. Akan lebih baik kalau kita data kelompokkan lebih dulu, kemudian kita cari di masing-masing kelompok tadi. Oke. Apalagi kalau data sudah diurutkan seperti ini, kita tidak perlu, kalau sudah memenuhi kaidah tertentu, kita akan menuju langsung kelompok mana yang akan kita tuju, gitu ya. Misalkan kita mau mencari key sama dengan, atau data yang mau kita cari adalah 73. Oke. Iterasi pertama ini, semua iterasi pencarian nanti kita selalu bandingkan dengan data yang terletak pada nilai middle-nya. Oke, kita cek sekarang. Apakah data yang ketiga, karena middle-nya sekarang adalah 3, itu sama dengan 73? Oke. Kalau tidak, kita cek 73 ini nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada 25. Karena nilainya lebih besar daripada 25, maka kita tidak perlu lakukan pencarian ke kelompok sebelah sini. Ya. Kita tidak perlu lakukan pencarian pada kelompok yang sebelah sini. Kenapa? Karena kelompok ini nilainya pasti lebih kecil daripada 25. Oleh karena itu 73 tidak mungkin ada di situ. So, kita mempersempit pencarian ke daerah-daerah yang sebelah sini. Oke, oleh karena itu kita tentukan lagi pada iterasi kedua ini, kita tentukan sekarang yang jadi first bukan lagi indeks ke-0, tetapi yang jadi first itu adalah indeks ke-4. Ini sekarang jadi first. Last-nya tetap ini. Ya. So, pada iterasi kedua ini kita hitung nilai middle-nya, indeks middle-nya, yaitu first ditambah last dibagi dengan 2. First-nya adalah 4,
ditambah lastnya adalah 6, 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Oleh karena itu pada iterasi kedua pencarian ini indeks middle-nya itu terletak pada indeks ke 5. Oke. Sehingga sekarang pencarian dilakukan dengan melakukan pencocokan terhadap data yang kelima. Apakah dia sama dengan 73? Ternyata indeks kelima nilainya adalah 54. Oleh karena itu, data masih belum diketemukan dan kita cek bahwa 73 ini nilainya lebih dari 54. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mencari ke daerah sebelah sini. Kenapa? Daerah sebelah kiri middle itu pasti nilainya lebih kecil daripada data yang terletak pada middle. Karena 73 nilainya lebih besar, so tidak mungkin 73 itu berada pada daerah di sebelah kiri middle. Oleh karena itu kita hanya lakukan pencarian pada daerah sebelah kanan middle, yaitu ini. Ya, kita cek sekarang. Iterasi ketiga. Oleh karena itu sekarang first-nya ada di mana? First-nya berganti di sini. Pada iterasi ketiga ini, first-nya sekarang berubah ada di sini. Oke, kita hitung sekarang nilai middle-nya. First-nya adalah 6, last-nya adalah 6, dibagi 2 itu sama dengan 6. So, kita cocokkan sekarang dengan data ke-6. Apakah sama dengan 73? Iya, ternyata sama. Oleh karena itu, data yang kita cari itu berada pada indeks ke-6. Kalau kita lihat di sini, untuk mencari 73 ini, kita butuh 3 buah iterasi. Berbeda dengan pada order sequential search, kita butuh 7 kali iterasi. Pada unorder, kita juga akan butuh, unorder kebetulan 73 ada di data awal, kita butuh 3 buah iterasi. Oke, sama halnya dengan binary search ini.